Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 217. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen berhasil keluar sebagai pemenang di dalam medan perang penguasa bumi atas, dan dia pun kembali ke alun-alun Giok Putih dengan sambutan yang sangat meriah. Dahulu kala dia diremehkan karena dianggap tidak memiliki sebuah peluang untuk bersaing dengan para ahli yang terkenal. Tapi melalui serangkaian kemenangan yang cukup mengejutkan, termasuk mengalahkan Ling Zhanzi, dia akhirnya menjadi sosok yang paling bersinar di dalam medan perang perebutan gelar Putra Benua. Prestasi seperti ini membuat banyak orang yang sebelumnya memandang rendah seorang Muzhen kini telah berbalik mengagumi dan juga menghormatinya. Meskipun begitu, Kaisar Perang tetap bersikap dingin terhadap Muzhen. Baginya, selama seseorang belum mencapai tingkat penguasa surgawi, maka pencapaian tersebut belum layak dianggap luar biasa. Sebaliknya, Kaisar Abdi Soyen memberikan sebuah apresiasi dan merasa bangga karena telah merekomendasikan Muzhen untuk mengikuti kompetisi Putra Benua ini. Muzhen sendiri tetap rendah hati dan juga menghormati kedua tokoh tersebut, walaupun dia menyadari bahwa Kaisar Perang sebenarnya tidak senang karena salah satu posisi dari Putra Benua jatuh ke tangannya. Setelah itu, Muzhen berbincang dengan Luo Tianzhen. Dia mendapatkan pujian atas keberhasilannya bisa melenyapkan anak roh darah, musuh yang telah menyebabkan kematian dari ayah Luoli. Muzhen juga menegaskan bahwa semua yang dia lakukan adalah demi masa depan dari klan Dewa Luo yang diyakini akan kembali mencapai kejayaan masa lalu. Pembicaraan kemudian beralih ke dua medan perang yang lainnya. Muzhen mengetahui bahwa medan perang penguasa bumi tingkat sempurna telah dimenangkan oleh Tetua Dong dari Aula Pertempuran Surga Barat. Sementara itu di medan perang penguasa bumi bawah masih berlangsung dan berkembang menjadi persaingan antara dua kubu besar. Satu kubu dipimpin oleh Ling Feizi yang telah memanfaatkan pengaruh dari Aula Pertempuran Surga Barat untuk mengumpulkan banyak para pengikut. Sementara di sisi lain ada Luoli yang berhasil membentuk aliansinya sendiri dengan menghimpun para ahli yang menentang tindakan dari Ling Feizi. Pertarungan yang awalnya merupakan kompetisi bebas berubah menjadi persaingan dua kekuatan yang besar, hingga banyak orang menyebutnya sebagai medan perang dua wanita. Sebuah layar cahaya menampilkan situasi medan perang tersebut. Muzhen melihat Luoli berdiri di garis depan pasukan yang telah dia pimpin dengan cara yang sangat anggun dan juga berwibawa, memancarkan aura layaknya seorang ratu. Kedua kubu kini saling berhadapan, menandakan bahwa pertempuran penentu antara Luoli dan juga Ling Feizi akan segera dimulai. Sebenarnya dalam waktu kurang dari setengah bulan ini, Luoli berhasil membangun kekuatan yang mampu menandingi Ling Feizi. Meskipun awalnya dia hanya memiliki sedikit pengikut, berkat kecerdasan dan juga karisma serta kepemimpinannya, banyak ahli yang sebelumnya ditindas oleh Ling Feizi, mereka memilih bergabung dengan Luoli. Bahkan tiga petarung terkuat, yaitu Lu Fengxian, Teng Kui, dan juga Yu Hu, mereka juga rela mengikuti perintah dari Luoli. Di sisi lain, Ling Feizi semakin dipenuhi rasa iri terhadap Luoli. Dia tidak hanya cemburu karena nama Luoli semakin terkenal di dalam benua surga barat, tapi juga karena Kaisar Perang pernah menawarkan Luoli untuk menjadi posisi sebagai sang santa atau gadis suci di dalam aula pertempuran surga barat ini. Demi mempertahankan harga dirinya, Ling Feizi bertekad mengalahkan Luoli dan membuktikan bahwa dia adalah orang yang jauh lebih unggul. Ketika kedua pasukan akhirnya bertemu, Luoli dan juga Ling Feizi secara bersamaan memerintahkan serangan. Ratusan ahli pun langsung bertabrakan dalam pertempuran yang besar yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan energi spiritual terjadi di mana-mana, sementara para petarung terkuat dari kedua kubu saling mencari lawan masing-masing dan kemudian bertarung habis-habisan. Di tengah kekacauan itu, Luoli dan juga Ling Feizi tetap berdiri saling berhadapan sebagai pemimpin dari kedua pasukan ini. Ling Feizi terus berusaha memancing emosi dari Luoli dengan menghina para pengikutnya dan juga bahkan menyebut nama bahwa Muzhen mungkin sudah kalah dan sedang memohon belas kasihan
kepada Ling Zhanzi. Dia sengaja menggunakan nama Muchen karena tahu bahwa Muchen adalah orang yang sangat berarti bagi Luoli. Ucapan tersebut pada akhirnya berhasil membuat Luoli marah. Meski tetap berbicara dengan tenang, dia memperingatkan bahwa setiap kata dan juga tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing. Sesaat kemudian kekuatan spiritual luar biasa meledak dari dalam tubuh Luoli, disertai dengan kemunculan tubuh Dharma Luosen, salah satu wujud Dharma tertinggi yang paling legendaris. Kemunculan tubuh Dharma Luosen ini langsung membuat seluruh medan pertempuran terdiam. Sosok spiritual yang sangat indah dan juga cantik tersebut ternyata memancarkan aura suci dan agung hingga semua orang terpaku. Bahkan Kaisar Api Soyen dan juga Kaisar Perang yang menyaksikan dari luar pun tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka, dan keduanya bahkan juga telah mengakui bahwa inilah tubuh Dharma Luosen yang terkenal sebagai wujud Dharma tertinggi, tercantik dan juga terindah sepanjang sejarah. Tubuh Dharma itu sendiri bukan hanya melambangkan kekuatan yang luar biasa, tapi juga hanya dimiliki oleh wanita yang memiliki bakat kemurnian kecantikan tiada duanya. Dengan kemunculan kekuatan legendaris tersebut, semua orang menyadari bahwa Ling Feizi telah membangkitkan amarah dari Luoli, dan pertempuran penentu di antara kedua wanita tersebut baru saja benar-benar dimulai. Namun kemunculan tubuh Dharma Luosen tersebut membuat Ling Feizi justru semakin dipenuhi rasa iri. Dia meremehkan tubuh Dharma Luosen dan menganggapnya hanya terkenal karena kecantikan dan juga keindahannya. Untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih unggul, Ling Feizi memanggil tubuh Dharma Perawan Mistik, sebuah wujud Dharma tertinggi yang juga sangat kuat dan berada di peringkat ke-30. Kemunculan wujud tersebut langsung menarik perhatian dari semua orang karena termasuk salah satu teknik langka milik aula pertempuran surga barat. Pertarungan pun dimulai. Ling Feizi melancarkan hujan cahaya bulan yang sangat tajam, mampu merobek ruang hampa, menghancurkan apapun yang telah dilaluinya. Namun Luoli tetap tenang. Dengan kendali tubuh Dharma Luosen, dia menciptakan kelopak-kelopak bunga spiritual yang berubah menjadi kuncup bunga menelan setiap serangan cahaya bulan. Pertarungan mereka tampak begitu indah, tapi setiap cahaya dan juga bunga yang bertebaran sebenarnya mengandung kekuatan yang mematikan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Ling Feizi mengeluarkan kemampuan ilahi tertinggi bernama Roda Bulan Perawan Misterius. Sebilah energi pedang cahaya bulan raksasa melesat dengan kekuatan yang luar biasa hingga membuat para penguasa bumi bawah semuanya ketakutan. Akan tetapi Luoli sekali lagi mampu menahannya dengan memanggil kekuatan sungai spiritual raksasa yang menghancurkan seluruh serangan tersebut. Ling Feizi terus melancarkan ratusan serangan tanpa henti. Setiap tebasannya cukup kuat untuk bisa melenyapkan seorang penguasa bumi bawah biasa. Namun semua itu tetap gagal menembus pertahanan dari Luoli. Para penonton mulai menyadari bahwa kekuatan Luoli berada di tingkat yang sangat tinggi, bahkan cukup untuk menghadapi seorang penguasa bumi atas. Setelah membiarkan lawannya menyerang cukup lama, Luoli akhirnya berbicara. Dia mengatakan bahwa selama ini dirinya hanya ingin menguji kemampuan tubuh Dharma Perawan Mistik. Menurutnya, meskipun cukup kuat, tapi kekuatan itu tidaklah istimewa. Ucapan tersebut langsung membuat Ling Feizi semakin marah. Luoli kemudian mengubah sungai spiritual yang telah mengelilingi tubuh Dharma Luosen menjadi sebuah pedang raksasa yang memancarkan energi pedang luar biasa tajamnya. Dia dengan tenang berkata bahwa jika Ling Feizi mampu menerima satu tebasan pedang ini, maka dia akan mengakui kekalahan. Setelah itu Luoli mengeluarkan kemampuan ilahi tertinggi miliknya. Air Luo berubah menjadi satu pedang. Saat pedang itu diayunkan, seluruh langit dan bumi dipenuhi cahaya pedang yang sangat dahsyat, menandai dimulainya serangan penentu yang akan menentukan hasil pertarungan mereka. Serangan pedang Luoli yang telah memenuhi langit membuat semua orang menyadari kenapa tubuh Dharma Luosen berada di peringkat ke-11 dari 99 tubuh Dharma tertinggi. Pedang yang luar biasa itu telah menutupi seluruh medan pertempuran ini, membuat mustahil bagi lawannya untuk bisa menghindar. Menghadapi serangan yang sangat mengerikan tersebut, Ling Feizi sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mengarahkan seluruh kekuatan
Ia bahkan mengorbankan esensi vital di dalam dirinya untuk memperkuat tubuh Dharma perawan mistik. Roda bulan raksasa yang semula berwarna putih berubah menjadi warna merah dan memancarkan aura dingin yang mampu membekukan ruang di sekitarnya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Ling Feizi meluncurkan serangan terakhirnya untuk menghentikan pedang dari Luoli itu. Benturan antara cahaya pedang Luoli dan juga roda merah Ling Feizi menghasilkan ledakan yang bisa mengguncang seluruh medan perang ini. Pegunungan hancur, cahaya memenuhi langit. Seluruh penguasa bumi bawah terpaksa mundur ribuan kilometer agar tidak ikut tersapu oleh kekuatan yang dahsyat itu. Awalnya roda merah milik Ling Feizi berhasil membelah sebagian pedang cahaya, namun tiba-tiba seluruh pedang berkilauan muncul dari ruang hampa yang kemudian menghantam roda merah tersebut. Retakan mulai muncul dan menyebar ke seluruh permukaannya hingga akhirnya roda merah hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian pedang Luoli menembus tubuh Dharma perawan mistik dari dalam, menghancurkan sepenuhnya. Akibatnya Ling Feizi mengalami luka berat dan terjatuh ke puncak gunung. Meskipun masih menolak mengakui kekalahan, Ling Feizi sudah tak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Luoli dengan tenang mengambil seluruh segel perang di tangannya, sehingga Ling Feizi kehilangan hak untuk tetap berada di dalam medan perang ini, dan akhirnya dia pun dikeluarkan melalui sebuah pusaran ruang dimensi. Namun kemenangan Luoli belum berhenti sampai di situ saja. Dia pun langsung mengincar 3 ahli terkuat dari gerbang Shu yang selama ini mendukung Ling Feizi. Ketiganya segera menyadari bahwa bahkan jika mereka bekerja sama, tetap tidak akan pernah mampu melawan Luoli. Mereka akhirnya menyerah dan juga menyerahkan seluruh segel perang di tangan 3 orang dari gerbang Shu tersebut. Melihat kekuatan Luoli yang begitu luar biasa, Lu Fengxian, Yu Hu, dan juga para ahli yang lainnya pun benar-benar kagum. Mereka yang selama ini disebut sebagai para jenius akhirnya menyadari bahwa dibandingkan dengan Luoli, mereka masih terpaut sangat jauh. Bahkan mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Mu Chen bisa mendapatkan hati dari seorang wanita hebat seperti Luoli ini. Tanpa pemimpin dan juga telah kehilangan semangat bertarung, pasukan dari Ling Feizi sebelumnya satu persatu menyerahkan segel perang mereka. Hanya segelintir orang yang mencoba melarikan diri, tapi semuanya berhasil ditangkap oleh pasukan Luoli. Dalam waktu yang singkat, seluruh medan perang penguasa bumi bawah sepenuhnya dikuasai oleh kubu dari Luoli ini. Sebagai penutup, Luoli menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Alih-alih mengambil seluruh hasil kemenangan untuk dirinya sendiri, dia pun membagikan segel perang ini kepada para pengikutnya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Sikap adil dan juga bijaksana dari Luoli semakin mengukuhkan dirinya sebagai pemenang sejati sekaligus pemimpin yang dihormati oleh semua orang. Luoli bahkan juga telah membagikan bagian besar segel perangnya sendiri supaya para sekutunya mendapatkan hadiah yang layak. Tidak ada seorang pun yang keberatan karena semua orang sadar bahwa tanpa kepemimpinan dari Luoli, mereka pasti sudah lama tersingkir dari medan perang oleh Ling Feizi. Setelah seluruh pembagian ini selesai, hanya Luoli yang tersisa di dalam medan perang itu, menandakan bahwa dialah pemenang mutlak dari medan perang penguasa bumi bawah dan berhak mendapatkan satu-satunya posisi putra benua dari tingkatan penguasa bumi bawah. Dengan senyum penuh keyakinan, Luoli percaya bahwa Mu Chen pasti juga telah menangkan pertarungannya di medan perang penguasa bumi atas, karena sejak awal dia tidak pernah meragukan kemampuan dari pria yang dicintainya itu. Ketika Luoli kembali ke alun-alun batu giok putih, seluruh tempat ini menjadi sunyi. Semua orang memandangnya dengan kagum, bukan hanya karena kecantikan yang luar biasa, tapi juga karena kekuatan serta bakatnya yang telah terbukti. Saat melihat Mu Chen, Luoli memberikan senyuman hangat yang membuat banyak orang semakin iri kepada Mu Chen karena bocah itu telah berhasil memenangkan hati dari wanita sehebat Luoli. Di hadapan seluruh peserta, Kaisar Perang akhirnya mengumumkan 3 pemenang kompetisi dari putra benua ini. Medan perang penguasa bumi tingkat sempurna dimenangkan oleh Pak Tua Winter, atau juga memiliki nama lain sebagai Tetua Dong.
Di dalam medan perang penguasa bumi atas dimenangkan oleh Muzhen dan medan perang penguasa bumi bawah dimenangkan oleh Luoli. Pengumuman itu disambut oleh sorak-sorai meriah. Muzhen dan juga Luoli menjadi pusat perhatian karena keduanya tampil luar biasa dan terlihat sangat serasi, bagaikan pasangan yang memang telah ditakdirkan untuk bersama-sama. Kaisar perang kemudian mengundang 3 pemenang untuk menerima pembaptisan kekuatan dari putra benua, sebuah kesempatan langka yang hanya muncul setiap beberapa abad. Pembaptisan ini diyakini bisa meningkatkan peluang seseorang untuk bisa menembus alam penguasa surgawi, tingkat kekuatan yang menjadi impian dari setiap orang di tahap penguasa bumi. Sebelum berpisah, Kaisar Api Soyen menemui Muzhen dan juga Luoli. Dia memuji pencapaian Muzhen serta mengatakan bahwa suatu hari nanti Muzhen pasti akan mampu berdiri sejajar dengan dirinya. Dia juga mengundang Muzhen untuk mengunjungi wilayah api yang tidak berujung masa depan nanti. Muzhen menyampaikan rasa terima kasihnya karena tanpa rekomendasi dari Kaisar Api Soyen, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan mengikuti kompetisi dari putra benua ini. Setelah Kaisar Api Soyen pergi, Kaisar perang membawa Muzhen dan juga Luoli serta Pak Tua Winter menuju tempat rahasia pelaksanaan pembaptisan dari putra benua. Ketika tiba, mereka melihat sebuah dunia yang luar biasa indahnya, dipenuhi oleh langit berbintang, makhluk-makhluk kuno, dan juga energi spiritual yang sangat murni. Kaisar perang menjelaskan bahwa tempat itu merupakan pusat berkumpulnya kekuatan spiritual dari benua langit barat atau benua surga barat ini selama ratusan tahun, dan di sanalah mereka akan menjalani pembaptisan putra benua yang bisa mengubah masa depan mereka semuanya. Muzhen, Luoli, dan juga Pak Tua Winter akhirnya memasuki tempat suci pembaptisan dari benua surga barat. Di tempat itu Kaisar perang menjelaskan bahwa mereka harus menyerap sendiri kekuatan pembaptisan itu yang telah tersebar di dalam dunia kuno. Mendengarkan hal seperti ini, Luoli langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia pun memprotes keputusan dari Kaisar perang karena menurut aturan lama, kekuatan pembaptisan seharusnya dibagi secara adil 4 bagian untuk penguasa bumi tingkat sempurna, serta masing-masing 3 bagian untuk penguasa bumi tingkat atas dan juga bawah. Namun kali ini Kaisar perang mengubah aturan itu secara sepihak dan membiarkan ketiganya memperebutkan seluruh kekuatan tersebut. Dengan perbedaan tingkat kekuatan yang sangat besar, jelas Pak Tua Winter yang akan jauh lebih diuntungkan dalam hal ini. Namun Kaisar perang tetap bersikeras. Dia berdalih bahwa dunia kultivasi memang menganut hukum rimba, di mana yang kuat berhak mendapatkan lebih banyak. Muzhen memahami maksud tersembunyi itu. Dia tahu Kaisar perang sengaja mencoba mengurangi keuntungan dirinya dan juga Luoli. Meskipun begitu, Muzhen justru menerima aturan tersebut. Dia hanya meminta satu jaminan bahwa setelah aturan ditetapkan, maka Kaisar perang tidak boleh ikut campur apapun hasil akhirnya nanti. Kaisar perang pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Muzhen ini, yang kemudian diam-diam Kaisar perang memberikan isyarat kepada Pak Tua Winter agar merebut sebanyak mungkin kekuatan pembaptisan di dalam dunia kuno itu. Pak Tua Winter pun merasa sangat diuntungkan jika dia berhasil memperoleh 6 bagian atau bahkan lebih, maka peluangnya menembus alam penguasa surgawi pasti akan meningkat drastis. Kompetisi pun dimulai. Ketiganya benar-benar memasuki sebuah dunia kuno yang dipenuhi langit berbintang, paus-paus raksasa, pohon-pohon purba, energi spiritual yang sangat murni bermunculan di dalam tempat itu. Mereka hanya diberikan waktu selama 1 batang dupa untuk menguasai wilayah sebanyak mungkin, dan siapa yang menguasai wilayah lebih luas akan mendapatkan bagian pembaptisan yang jauh lebih besar. Pada awalnya Muzhen dan juga Luoli bekerja sama. Mereka menghindari bentrokan langsung dan terlebih dahulu menguasai wilayah yang kosong. Hasil sementara cukup seimbang. Pak Tua Winter kini telah menguasai sekitar 5 bagian, sedangkan Muzhen dan juga Luoli bersama-sama juga menguasai 5 bagian yang lainnya. Namun keadaan segera berubah. Pak Tua Winter mulai menyerang wilayah dari Muzhen dan juga Luoli menggunakan kekuatan dari seorang penguasa bumi tingkat sempurna. Pertahanan Muzhen dan juga Luoli perlahan runtuh. Satu demi satu wilayah mereka direbut hingga
Pak Tua Winter berhasil menguasai 6 bagian kekuatan pembaptisan ini. Merasa masih belum puas, dia terus menekan dan juga berusaha merebut lebih banyak lagi. Menghadapi tekanan besar seperti itu, Luoli akhirnya memanggil tubuh Dharma Luosen, sementara Muchen juga mengeluarkan tubuh emas abadi. Kedua jenius muda-mudi itu bersiap melakukan perlawanan terakhir untuk mempertahankan hak mereka atas kekuatan pembaptisan dan membuktikan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja kepada penguasa bumi tingkat sempurna seperti Pak Tua Winter ini. Meskipun Muchen dan juga Luoli memiliki tubuh Dharma yang sangat kuat, tapi mereka tetap kesulitan menghadapi tekanan mutlak dari seorang penguasa bumi tingkat sempurna. Bahkan Pak Tua Winter mulai mengejek keduanya, mengatakan bahwa sehebat apapun seorang jenius, di hadapan kekuatan absolut mereka tidak lebih dari seekor semut. Melihat keadaan yang semakin buruk, Muchen kemudian mengeluarkan 2 inkarnasinya yang berjubah hitam dan juga berjubah putih. Kedua inkarnasi itu segera membantu memperkuat pertahanan sehingga laju serangan dari Pak Tua Winter pun melambat. Meskipun begitu, keunggulan tetap berada di tangan dari lawannya. Sedikit demi sedikit wilayah Muchen dan juga wilayah Luoli kini telah direbut, hingga akhirnya Pak Tua Winter berhasil menguasai sekitar 70% dari seluruh kekuatan pembaptisan di dalam dunia ini. Luoli mulai khawatir, dia bahkan diam-diam berniat menyerahkan seluruh bagiannya kepada Muchen jika keadaan terus memburuk, agar Muchen tetap mendapatkan cukup kekuatan untuk menyelesaikan pembaptisannya. Namun yang mengejutkan, Muchen tetap terlihat sangat tenang, seolah-olah dia telah mempersiapkan sesuatu sejak awal. Sikap tenang dari Muchen ini membuat Kaisar Perang ikut merasa heran. Dia mengenal Muchen sebagai sosok yang tidak pernah menyerah, sehingga dirinya yakin bahwa pemuda itu pasti menyimpan sebuah kartu traf yang belum diperlihatkan. Ketika waktu hampir habis, Pak Tua Winter mulai tertawa puas karena merasa kemenangan sudah berada di tangannya. Muchen akhirnya bergerak. Dia mengeluarkan sebuah pedang kristal kuno dan menebaskan ke arah dari Pak Tua Winter. Yang mengejutkan, tebasan itu membawa aura dari seorang penguasa surgawi. Pak Tua Winter langsung ketakutan karena mengira dirinya akan benar-benar dilenyapkan. Dalam kepanikannya, dia menarik seluruh energi spiritual untuk bertahan dan mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya demi menahan serangan dari pedang kristal milik Muchen. Meskipun akhirnya berhasil mematahkan cahaya dari pedang kristal itu, Pak Tua Winter baru menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Seluruh perhatiannya tersita untuk menghadapi pedang kristal tersebut. Sementara Muchen memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kembali seluruh wilayah yang sebelumnya telah dikuasai oleh Pak Tua Winter. Dalam sekejap saja keadaan pun berbalik. Wilayah yang dikuasai Pak Tua Winter itu menyusut drastis hingga hanya tersisa sekitar 30% saja. Pak Tua Winter segera hendak merebutnya kembali, tapi semuanya sudah terlambat. Waktu perebutan wilayah ini telah berakhir dan seluruh energi spiritual kuno berubah menjadi cahaya pembaptisan yang telah membekukan ruang di sekitarnya. Tidak ada lagi yang bisa mengubah hasilnya. Melihat Muchen tersenyum tipis dengan wajah penuh kemenangan, Pak Tua Winter hanya bisa menatapnya dengan amarah. Dia akhirnya menyadari bahwa sejak awal Muchen memang sengaja menunggu saat terakhir untuk menggunakan strategi cerdasnya, bukan mengalahkan lawan dengan kekuatan, melainkan dengan kecerdasan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Pak Tua Winter akan lebih emosi lagi dalam hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.